Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulkifli Sabili Rosad. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di salah satu toko vape store yang lagi ngehits di Kota Bandung. Tepatnya di Jalan Golap Barat Raya nomor 4 di daerah Arca Manik, Kota Bandung. Nah, dalam video kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai apa aja sih tantangan-tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam membuka bisnis vape store. Nah, nggak usah banyak lama, langsung aja kita masuk ke tokonya. Gus Vape didirikan pada tahun 2022 oleh Sugandi Wirahadinata. Fenomena perubahan tren anak muda Indonesia yang kini sudah banyak menggunakan vape membuat permintaan akan device dan liquid vape terus meningkat. Berangkat dari peluang tersebut, Gus Vape hadir dengan menawarkan promo-promo yang menarik bagi para kaum muda. Mulai dari harga produk yang kompetitif, staf ahli di bidang vape selama 7 tahun, serta menyediakan tempat tongkrongan yang nyaman bagi komunitas-komunitas pecinta vape di Bandung. Halo, kali ini saya udah bersama Pak Sugandi sebagai owner daripada Gus Vape ini. Dalam video ini kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman dan apa aja sih tantangan-tantangan daripada membuka usaha vape store ini. Gimana Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih udah diterima di sini buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman semuanya. Ya, nama saya Sugandi Wirahadinata. Saya juga pernah berkuliah di Widyatama S1 di jurusan manajemen bisnis. Oh, jadi dulu juga pernah di Widyatama ya kuliah? Pernah di Widyatama. S1 dulu tuh ya di Dulu Widyatama? S1 di Widyatama. Jurusan sama, manajemen bisnis juga Manajemen bisnis dengan konsentrasi pemasaran. ya? Oh, konsentrasinya pemasaran. Tuh. Ada juga nih alumni dari Widyatama yang sukses punya toko vape store, bahkan sekarang udah punya 2 outlet, dan di sebelahnya lagi juga ada toko barbershop namanya Looking Good ya? Looking Good Hair Looking Studio. Good. Kalau teman-teman ada yang mau potong rambut atau mau belanja liquid juga bisa datang ke sini. Alamatnya di Jalan Golap Barat Raya nomor 4 di daerah Arca Manik. Kebetulan si toko ini tuh lagi ngehit sekarang tuh di Bandung, seperti itu. Kenapa nih sebelum masuk ke pingin tahu dulu nih latar belakangnya teh, awalnya gimana? Kan saya juga tahu dulu teh bapak teh pernah kerja juga di luar negeri gitu. Ya. Jadi awalnya saya tuh lulus S1 langsung lanjut S2 manajemen bisnis juga. Habis itu saya apply kerja di sini khususnya PNS. Nggak diterima terus, makanya saya merantau ke Australia. Berapa lama tuh Pak di Australia tuh? 4 tahun. 4 tahun? Iya. Dengan harapan mencari modal sebesar-besarnya untuk membuka usaha di sini, dan akhirnya saya bisa membuka usaha di sini juga. Mantap. Nah Pak, kenapa sih idenya teh apa? Awalnya teh pingin membuka vape store, kenapa nggak usaha yang lain gitu, F&B atau yang lainnya? Kenapa sih jadi milihnya ke vape store gitu? Karena pas saya pulang tahun lalu, saya tuh melihat fenomena di Indonesia tuh berubah, khususnya di Bandung ya. Saya kayak ngelihat cewek-cewek tuh kayak nggak malu ngegantungin pouch di sini. Kan cewek-cewek kalau ngerokok di jalan tuh malu. Tapi kalau ngegantungin pouch tuh kayak Pede. iya biasa aja gitu. Nah, saya tuh kayak banyak banget anak muda sekarang yang memakai pouch, makanya saya berani untuk membuka vape store, dan akhirnya masih kebagian lah kuehnya sampai Nice, sekarang. mantap. Berarti karena melihat peluangnya. Peluangnya itu ya. Nah,
Pak nih, sebelumnya teh kan apakah ada kendala nggak waktu pas awal-awal buka Pep Store ini kayak masalah permodalannya gitu atau gimana? Kan kalau buka toko kayak gini lumayan modalnya. Iya lumayan, makanya dulu tuh saya kerja di Australia, alhamdulillah dapat sedikit-sedikit. Dan saya buka juga nggak langsung barang tuh banyak kayak gini. Jadi per varian tuh satu dulu, karena ini lumayan modalnya bisa 100.000 per piece. Kali aja segini bisa puluhan juta, segini juga udah sejuta kali. Segini jadi puluhan juta, makanya saya diirit-irit dulu lah. Berjalannya waktu, dapat cash flow, saya modalin lagi ke barang, akhirnya bisa penuh. Alhamdulillah ini. Nah, Pak, ini inspirasinya. Saya teh masih agak bingung. Kok namanya Wuspep? Nah, mungkin barangkali ada sejarahnya atau latar belakangnya kenapa sih namanya tuh Wuspep gitu. Saya tuh kayak bercanda aja, kalau misalkan kalau nyedot nih vape, hush, gitu doang sih sebenarnya, cuman bercanda aja. Jadi gak ada latar belakang filosofisnya gitu? Gak ada. Cuman itu suara kayak hembusan aja, hush. Tapi unik Pak, Iya. jarang gitu. Nah terus Pak nih, kan si kalau Wuspep ini saya lihat tuh kan merupakan bisnisnya tuh bergerak di bidang retail. Ya. Nah biasanya kalau bisnis retail tuh banyak supplier-supplier yang pingin kerjasama, nyimpen barang ke atau apa. Kalau bahasa istilahnya kan sistem konsinyasi. Ya betul. Nah bisa diceritakan nggak sih lebih lanjut? Apakah si Wuspep ini punya supplier-supplier seperti itu? Mostly kita itu sebenarnya jual putus. Jadi beli ke distributor, beli cash, nanti dijual sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang sales-sales itu mulai datang, seiring rame gitu, mereka tahu sales-sales mulai datang, mulai nawar-nawarin konsinyasi seperti coil buat kawat gitu. Sometimes liquid juga dia konsinyasi. Karena iya kita butuh, si produsen produsen juga butuh untuk ngejual barangnya. Jadi ya alhamdulillah lah konsinyasi strategi yang enak buat saya sebagai retailer. Nah, itu teh Pak, konsinyasi itu teh apakah sistem bayarnya gimana? Dia nyimpen dulu barang, Ya, setelah jadi terjual. Betul. Jadi dia misalkan nyimpen sekarang 5. Terus bulan depan dia ngecek lagi ke sini, barang dia ada berapa di sini, misalkan ada 4, nah saya bayar yang 4. Nanti dia tambah lagi 4. Jadi tetap 5 barang di sini tuh gitu. Terus itu teh kan banyak nih suppliernya teh, nggak cuma satu. Ya. Itu teh persentase atau gimana Pak? Atau tiap supplier beda-beda kebijakannya? Sebenarnya dia kasih harga ini loh ke gue nya segini misalkan. Lo mau jual berapa bebas, tapi sebenarnya kalau di dunia vape store tuh ada istilahnya harga yang harus dijual. Jadi ada standarnya lah. Iya, jadi misalkan foam tuh 110.000, nah itu harus mengikuti segitu. Oke. Iya. Nah, terus Pak kan ini teh toko vape ini teh kan banyak nih barang-barangnya teh. Terus lumayan juga modalnya juga, sama ada device juga lumayan. Nah, apa sih kendalanya Pak untuk mengelola si persediaan barang yang begitu banyak ini agar barang-barang ini tuh dapat kita kontrol, kita tahu masuknya berapa, keluarnya berapa. Iya. Gimana tuh, Pak? Kebetulan saya menggunakan POS dari Olsera dan itu sangat memudahkan saya untuk menjalankan usaha operasional ini. Oh, jadi pakai sistem informasi ya, POS. Pakai POS. Jadi input barang emang awalnya ribet karena banyak kita harus input produk satu persatu, tapi untuk kedepannya tinggal gampang sih, tinggal input pembelian nanti keluar berapa. Stock of name pun jadi gampang ke depan. Dan bisa juga untuk memutuskan keputusan. Contohnya seperti apa tuh? Jadi kita tuh bisa nge-tracking apa aja sih kategori yang lagi naik daun sekarang yang banyak kejual. Nah misalkan kayak ini buah kita rasa mango, jadi kita untuk kedepannya stok lebih banyak itu.
kayak gitu. Untuk men-tracking kayak penjualan gampang, jadi udah nggak usah, udah digrafikin lah istilahnya. Itu udah ada fitur-fitur seperti laporan-laporannya lebih Laporan, rinci. nah, itu. Jadi kita nggak usah ngolah-ngolah lagi data. Nah, kayak di jam berapa pembelian rame, jam berapa yang enggak gitu. Oke. Berarti banyak juga ya manfaat dari penggunaan POS itu ya? Banyak banget dan worth it sih kalau kata saya, daripada manualan kita input, lebih worth it pakai Dari POS. segi sisi waktu mungkinnya lebih efektif Iya, dan efisien. walaupun emang harus keluar biaya lebih banyak sedikit, tapi itu worth it. Nah, Pak, kan setahu saya di POS tuh belum ada nih fitur-fitur yang mendukung kayak untuk forecasting, peramalan. Contohnya misalkan kayak penjualan di bulan depan atau tahun depan. Gimana tuh, Pak? Kan itu penting juga buat bisnis. Iya sih, tapi si Allsera tuh udah bisa narik data Pak Ijo. Yang saya belum tahu itu cara mengolah datanya gimana. Nah, Jadi si datanya mah bisa ditarik gitu bisa kan? ditarik. Nah, barangkali Pak Ijol tahu, bisa sharing-sharing lah. Jadi kalau emang datanya bisa ditarik mah Pak, jadi kita bisa olah juga itu data di Excel. Nah, nanti di Excel kita olah dengan rumus-rumus tertentu, bisa dipakai untuk meramalkan di periode berikutnya, baik bulanan atau tahunan juga bisa. Oh iya. Terus itu juga bisa buat ngeramal penjualan, biaya juga bisa. Jadi si peramalan itu teh menggunakan metode yang namanya least square. Nah, si least square ini teh intinya memanfaatkan kombinasi matematika regresi linier. Gitu, Pak. Jadi kalau emang datanya bisa ditarik, nah bisa diolah, Pak. Oh, selain metode forecasting, apa aja Pak Ijol yang bisa diolah gitu buat pengambilan keputusan? Oh, dari data ini, dari data si Allsera ini bisa kayak metode analisis keputusan bisa. Nah, terus AHP juga bisa. AHP tuh kayak jadi analytical hierarchy proses. Nah, si metode itu teh buat kayak Pagani kan ini banyak supplier nih. Ya Nah, betul. kita tuh bisa memanfaatkan data tersebut untuk tahu nih supplier mana yang menjadi prioritas yang memberikan benefit ke kita. Kan si supplier-supplier Iya, ini iya, tuh benar, ngisi-ngisi barang, konsinyasi ke kita. Nah, kalau kita menggunakan metode AHP itu nanti kita dapat gambaran nih supplier mana yang memberikan benefit paling bagus buat kita. Terus ada lagi analisis keputusan. Nah, kalau analisis keputusan itu contohnya kayak Pagani kemarin kan buka lagi outlet Ya. nih di daerah Ujung Berung. Nah, kalau Pagani menggunakan metode tersebut, nah nanti kita tahu worth it nggak sih kita buka lagi, atau tempatnya harus pindah, atau memang di situ udah worth it atau belum. Seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang bisa kita masukin kayak faktor resiko. Seperti itu, Pak. Kita harus ngobrol habis off cam nih, harus ngobrol lebih banyak Pak Ijol. siap. Bisa sering-sering lagi lah ya masalah itu. Siap, mantap. Terus nih Pak, kedepannya rencana Pak Gadi itu untuk mengembangkan bisnis Wuspep ini tuh seperti apa sih? Kedepannya mau kayak gimana? Kalau yang big plan itu tuh kayak nama outlet baru sih. Nama outlet Nama baru. outlet baru. Kalau yang kecil-kecilan ya kayak ngadain promosi dari membership. Jadi saya tuh ada program member. Jadi kalau udah member tuh bisa diskon antara 5.000 sampai 10.000. Nanti dapat loyalty point, dan loyalty pointnya itu bisa ditukar di sebelah gratis cukur Oh, jadi si itu tuh bisa di-convert ke ke si good looking itu. Iya. Oh, mantap, enak atuh ya. Kalau Iya, belanja gitu belanja di sini Seperti itu Pak Jo. gitu ya. Terus kayak itu Pak, kan bisa aja kita promosi di sosial media itu kayak gimana tuh? Untuk promosi di sosial media juga bisa, kayak mau ngadain promo apa, saya boost dulu di iklan yang berbayar itu. Nah, itu lumayan. Tapi masalahnya tuh sekarang tuh kalau vape kayak sigaret yang nikotin gitu nggak bisa berbayar di Instagram. Jadi ya influencer atau apa sih solusinya? Berarti mungkin solusi yang terbaik untuk nama omset ya nama lagi store ya. Iya, yang terbaik. Nama lagi investasi ya lumayan lah.
Gitu aja paling Pak, sementara buat Oke. sharing-sharing sama teman-teman, Oke, siap. experience-nya. Sebelumnya nih terima kasih banyak udah diterima di Sama-sama, sini. sama-sama. Welcome. Terima banget. kasih banyak juga atas obrol-obrolannya nih. Banyaklah pengalaman yang Ya, bisa saya ambil juga. Nah, begitu barangkali teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf apabila dalam video kali ini banyak ada kesalahan-kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan. Si Bajul. Oke, masuk pada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sugandi Wirahadinata, yang pertama, bahwa sistem konsinyasi sangat bermanfaat bagi bisnis retail. Karena dengan sistem konsinyasi, persediaan barang sebagian disuplai atau disediakan oleh supplier. Nah, yang kedua, penggunaan POS atau penerapan POS sangat bermanfaat bagi kelancaran bisnis retail. Contohnya seperti kelancaran untuk penjualan, inventory, dan laporan-laporan keuangan lainnya. Selain itu juga penerapan POS sangat bermanfaat karena data-data yang diperoleh dari POS dapat kita olah nantinya untuk analisis ilmiah. Contohnya seperti analisis keputusan, analisis hierarki proses, dan juga untuk forecasting dan metode-metode ilmiah lainnya. Nah, demikian barangkali video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you in the next video. Bye-bye.